Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pada hari ini marilah kita mempelajari mengenai elektrolisis. Tujuan pembelajaran kita adalah: 1. Peserta didik mampu membedakan sel volta dan sel elektrolisis. 2. Peserta didik mampu menjelaskan reaksi yang terjadi pada proses elektrolisis. Ananda sekalian, perhatikan gambar berikut. Gambar pertama adalah gambar sel volta. Gambar kedua adalah gambar sel elektrolisis. Apakah perbedaan kedua sel ini? Marilah kita lihat perbedaan sel volta dan sel elektrolisis. 1. Sel volta reaksinya spontan, sedangkan sel elektrolisis reaksinya tidak spontan. 2. Pada sel volta, anoda kutub negatif. Pada sel elektrolisis, anoda kutub positif. 3. Pada sel volta, katoda kutub positif. Pada sel elektrolisis, katoda kutub negatif. Untuk mengingatnya, pada sel volta istilahnya kapan? Katoda positif, anoda negatif. Pada sel elektrolisis istilahnya kenapa? Katoda negatif, anoda positif. 4. Pada sel volta, reaksi kimia diubah menjadi energi listrik. Sedangkan pada sel elektrolisis, energi listrik yang diubah menjadi reaksi kimia. Ananda sekalian, marilah kita lihat reaksi pada sel elektrolisis. Reaksi pada katoda atau reduksi kation. Aturan pertama, bila kation dari golongan 1A, Li+, Na+, K+, golongan 2A, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Al3+, dan Mn2+, maka kation tersebut tidak direduksi, namun air atau H2O yang direduksi. Hal ini karena eno-reduksi H2O lebih besar dari ion-ion tersebut. Reaksi yang terjadi di katoda adalah 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan H2 tambah 2OH-. 2. H+ dari suatu asam akan direduksi menjadi gas hidrogen atau H2. Reaksi yang terjadi 2H+ tambah 2 elektron tambah H2. 3. Ion-ion logam lainnya yang tidak termasuk kelompok aturan nomor 1 di atas direduksi lalu mengendap pada katoda. Contoh, Ni2+ tambah 2 elektron menghasilkan Ni solid. Cu2+ tambah 2 elektron menghasilkan Cu solid. Ag+ tambah elektron menghasilkan Ag solid. Solid artinya zat tersebut berwujud
padat. Aturan keempat. Ion-ion lelehan atau leburan dari golongan alkali golongan 1A dan alkali tanah golongan 2A, Al3+ dan Mn2+ direduksi lalu mengendap pada katoda karena lelehan atau leburan ion logam tersebut tidak mengandung air. Contoh persamaan reaksinya pada katoda adalah Li+ tambah elektron menghasilkan Li berwujud padat. Ca2+ tambah 2 elektron menghasilkan Ca berwujud padat. Ananda sekalian, sekarang kita lihat reaksi pada anoda atau oksidasi anion. Aturan pertama, bila elektrodanya non-inert, Ni, Cu, Ag, dan lain-lain, maka elektrodanya yang dioksidasi. Jika anodanya Ni, maka persamaan reaksinya Ni berubah menjadi Ni2+ tambah 2 elektron. Jika anodanya Cu, maka persamaan reaksinya Cu berubah menjadi Cu2+ tambah 2 elektron. Jika anodanya Ag, maka persamaan reaksinya Ag berubah menjadi Ag+ tambah elektron. 2. Bila elektrodanya inert seperti karbon, platina, dan emas, maka elektrodanya tidak bereaksi. Yang kita perhatikan adalah anionnya atau ion negatifnya. Aturan A. Jika ion negatifnya OH- dari basa, maka reaksi yang terjadi adalah 4 OH- menghasilkan 2 H2O tambah O2 tambah 4 elektron. Aturan B. Jika ion sisa asam yang mengandung oksigen seperti SO42-, NO3-, PO43- tidak dioksidasi, namun air atau H2O yang dioksidasi. Karena enol oksidasi H2O lebih besar dari sisa asam yang mengandung oksigen. Reaksi yang terjadi di anoda adalah 2H2O menghasilkan 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Aturan C. Ion sisa asam yang tidak mengandung oksigen seperti Cl-, Br-, I- akan dioksidasi. Persamaan reaksinya adalah 2 Cl- menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. 2 Br- menghasilkan Br2 tambah 2 elektron. Ananda sekalian, untuk lebih memahami reaksi elektrolisis, marilah kita lihat contoh soal berikut. Tulislah reaksi elektrolisis berikut dengan elektroda grafit. A. Larutan NaCl. B. Larutan H2SO4. Marilah kita lihat pembahasan. A. Elektrolisis larutan NaCl, elektroda C. Langkah pertama, kita buat reaksi ionisasi NaCl. NaCl
terurai menjadi Na plus tambah Cl min. Na plus menuju katoda, Cl min menuju anoda. Reaksi elektrolisisnya adalah pada katoda 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2OH- tambah H2. Nah, larutan ada H2O dan ion Na plus merupakan ion logam aktif. Reaksi pada anoda 2 Cl min menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Persamaan dijumlahkan, maka dihasilkan 2H2O tambah 2 Cl min menghasilkan Cl2 tambah 2OH- tambah H2. B. Elektrolisis larutan H2S4 dengan elektroda C. Reaksi ionisasi H2S4 adalah H2SO4 terurai menjadi 2H plus tambah SO4 2-. 2H plus ke katoda, SO4 2- ke anoda. Reaksi elektrolisisnya, katoda 2H plus tambah 2 elektron menghasilkan H2. Pada anoda 2H2O menghasilkan 4H plus tambah 4 elektron tambah O2. Supaya jumlah elektron yang diterima sama dengan jumlah elektron dilepas, maka persamaan reaksi di katoda dikali 2, persamaan reaksi di anoda dikali 1. Apabila kedua persamaan reaksi dijumlahkan, maka didapat 2H2O menghasilkan O2 tambah 2H2. Ananda sekalian, silakan klik subscribe sebagai tanda Ananda telah menonton video ini. Untuk melengkapi tugas Ananda, silakan kerjakan latihan berikut. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.